Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyuman Aditya dengan NIM S1S1220057 pada kelas B. Kali ini saya akan membuat video tentang materi eh, array based sequence, yaitu urutan berbasis array. Di sini kita akan membuat sebuah program untuk menyimpan nilai tertinggi dari suatu entry. Nah, di sini program ini terdiri dari dua kelas, yaitu game entry dan scoreboard. Yang dimana game entry ini terdiri dari dua atribut, yaitu name dan score. Nah, tujuannya adalah untuk menyimpan skor tertinggi dari entry untuk sebuah video game. Nah, setiap game entry ini mempunyai name dan sebuah score, merupakan instan dari kelas game entry. Nah, untuk mengelola urutan dari skor tertinggi, kita membuat kelas lain yang disebut dengan scoreboard. Nah, scoreboard ini mempunyai batasan atau jumlah terbatas dari entry yang bisa dimasukkan dalam scoreboard ini. Nah, sebuah skor hanya bisa masuk ke scoreboard ini jika nilainya atau skor dari entry tersebut lebih besar dari salah satu entry dalam scoreboard tersebut. Nah, ketika kita membuat sebuah entry yang kita masukkan ke scoreboard, elemen akan digeser ke kanan untuk membuat sebuah space untuk entry baru. Nah, di sini misalnya ada sebuah sequence list. Di sini ada kapasitasnya adalah 10. Kemudian di sini sudah terisi 6 entry, yang dimana setiap entry itu terdiri dari name dan score. Kemudian di sini ada sebuah entry baru yang memiliki nama Jill dan skor 740. Karena skornya 740, maka entry yang berada dalam sequence tadi yang memiliki skor lebih rendah dari 740 digeser sebanyak satu kali ke kanan. Kemudian menempatkan entry dengan nama Jill dan skor 740 ini di tempat yang sesuai dengan skor yang dia miliki. Jadi setiap entry ini akan diurutkan dari yang paling besar skornya ke paling kecil skornya. Jika ada entry baru masuk, maka akan dicek apakah skornya lebih besar dari salah satu entry ini. Jika skornya full, kemudian ada entry baru, maka dia akan bandingkan dengan nilai dari skor dari entry yang ada dalam sequence tersebut. Namun, jika masih ada space, maka dia akan langsung masukkan ke scoreboard tersebut. Namun, perlu dicek lagi apakah nilainya lebih besar dari skor dari entry baru tersebut, apakah lebih besar daripada skor dari entry yang lain yang sudah berada dalam sequence tersebut. Jika iya, maka entry yang memiliki skor lebih kecil tersebut digeser sebanyak satu kali ke kanan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada dua kelas yang akan kita buat, yang mana ada kelas game entry. Di sini mempunyai dua atribut, di mana name dan score. Kemudian memiliki tiga metode, yaitu
get name yang mengembalikan atribut name, kemudian get score yang mengembalikan atribut score, kemudian def str itu representasi string dari kelas game entry ini. Nah, kemudian ada kelas scoreboard. Di sini memiliki dua atribut, yaitu self.board dan self.end. Nah, self.board ini merupakan list yang akan menyimpan entry dari game entry ini, objek dari game entry ini. Jadi semua objek game entry ini akan disimpan di self.board ini. Dan dia memerlukan satu parameter, yaitu capacity. Jadi panjang dari list self.board ini akan sesuai dengan kapasitinya. Di sini nilai defaultnya adalah 10. Jadi list ini panjangnya adalah 10, namun nilai yang berada dalam self.board ini masih non. Kemudian memiliki 3 metode, yaitu ada get item yang mengembalikan nilai dari self.board ke K, atau nilai yang berada pada indeks ke K. Kemudian def.str di sini mengembalikan representasi string dari list self.board ini. Kemudian ada method add. Di sini menambahkan entry baru ke dalam self.board ini. Di sini ada variable score, yang dimana mengambil skor dari entry yang baru menggunakan metode get score. Kemudian ada variable good di sini untuk mengecek apakah self.board-nya masih ada space, atau ngecek apakah nilai skor dari entry yang berada pada akhir list masih kurang daripada skor. Sini mengecek apakah skor ini lebih besar daripada skor dari elemen terakhir dari self.board ini. Nah, jika true, maka di sini self.end-nya ditambah dengan 1 jika masih ada space. Kemudian di sini ada variabel j. J ini merupakan indeks di mana tempat menyimpan entry baru tersebut, yaitu mengambil self.end kurang 1. Nah, kemudian ada pengkondisian di sini untuk mengecek apakah skor dari entry baru ini lebih besar daripada skor dari step entry yang berada pada self.board ini. Nah, jika iya, maka nilai dari elemen dari self.board ini, atau entry yang berada pada self.board ini, akan dipindahkan ke indeks ke J. Kemudian J-nya ini dikurang dengan 1 untuk mengecek elemen yang lebih besar. Dia akan mengecek terus sampai dengan indeks ke 0. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka akan memasukkan entry baru ini pada indeks ke J. Nah, langsung saja kita buat programnya. Sini saya sudah menyiapkan sebuah file yang bernama main.py. Nanti langsung saya buat kelas game entry. Sini memerlukan konstruktornya. Itu memerlukan 2 parameter, yaitu name dan score. Kemudian kita buat atributnya,
self dot underscore name sama dengan name, self dot underscore score sama dengan score. Kemudian kita buat metodenya, yaitu mengembalikan name dan score. Def get name self return self underscore name. Kemudian kita buat metode untuk mereturn score, itu def get score, kita return self dot underscore score. Nah, kemudian metode terakhir yaitu representasi string dari objek game entry ini, yaitu def str. Kemudian kita return. Sini format string, sini tanda kurung, kemudian kita masukkan self dot underscore name koma self dot underscore score. Nah, sini kita sudah selesai membuat kelas game entry-nya. Nah, sekarang kita buat kelas scoreboard. Sini untuk konstruktornya. Yang menggunakan sebuah parameter yaitu capacity. Yang nilai defaultnya, nah sini kita isikan 5 saja. Kemudian ada dua atribut yaitu self dot board, bagaimana sebuah list, kemudian isinya non, kita kali capacity. Jadi self dot board ini akan membuat sebuah list yang berisi elemen 5 elemen yang nilainya adalah 0. Jadi panjang atau length dari self.board ini adalah sebanyak kapasitinya, yaitu 5. Kemudian di sini saya membuat atribut n yang nilainya adalah 0. Self.n ini untuk menunjukkan jumlah entry atau elemen yang berada pada self.board ini. Kemudian ada metode def get item. Get item, str dan add. Get item. Kemudian ada self. Kemudian di sini memerlukan parameter k atau indeksnya. Nah, kita return. Di sini kita return self underscore board ke k. Jadi di sini get item ini akan mengambil elemen dari self.board dengan indeks ke k. Jadi kita masukkan indeksnya nanti ke get item ini. Kemudian dia akan mereturn elemen yang berada pada indeks ke k. Sini yang ketiga itu def str. Nah, sini merupakan representasi string dari self.board-nya. Sini kita return. Kita return berupa string.
yang dipisahkan dengan baris baru itu \n, dan kita .join. Sini kita menggunakan metode join untuk menggabungkan semua elemen atau entry yang berada pada sub.board ini. Kemudian kita panggil metode str, dan kita masukkan objek atau entry yang berada pada sub.board ini, yaitu sub.board ke J misalnya. Nah, di sini kita lakukan peluangan for J in range self.n. Nah, di sini dia akan mengembalikan representasi string dari setiap item dalam self.board ini. Dia akan dipisahkan dengan \n, yaitu baris baru. Kemudian di sini kita memanggil metode join. Kemudian kita memanggil metode str. Metode str ini akan memanggil representasi string dari kelas game entry. Jadi metode str ini karena kita masukkan objek dari game entry, maka dia akan memanggil metode str dari game entry ini. Maka akan setiap item itu tampilannya akan seperti ini. Itu ada name dan score. Nah, seperti ini dia akan dipisahkan dengan backslash atau baris baru. Nah, seperti ini. Setiap item dalam sub.board ini akan ditampilkan seperti ini. Nah, di sini karena kita mengambil metode str, kemudian kita masukkan self.board ke J, yaitu sebuah objek atau instan dari game entry, maka dia akan memanggil metode str dari game entry ini. Nah, kita melakukan perulangan dari 0 sampai dengan self.n. Jadi kita akan melakukan perulangan sampai dengan jumlah elemen dalam board ini. Misalnya ada 2 elemen, maka dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai dengan 2. Jadi akan menghasilkan 2 elemen. Kemudian ada metode def add cell. Di sini memerlukan sebuah parameter, yaitu entry yang akan kita masukkan ke dalam sub.board ini. Itu entry seperti ini. Di sini kita membuat sebuah variabel score, itu mengambil skor dari entry yang baru ini, yang akan kita bandingkan nantinya dengan setiap skor dari setiap item dalam sub.board ini. Nah, score sama dengan entry dot. Nah, sini karena kita memiliki metode get score yang berada pada kelas game entry, kita panggil get score seperti ini. Maka ini akan memanggil atau mengembalikan skor dari entry yang baru atau yang akan kita masukkan ke dalam self.board ini. Nah, kita buat lagi variabel good namanya. Sini untuk mengecek apakah entry baru ini layak atau bisa dimasukkan ke dalam self.board ini. Kita mengecek apakah kapasitasnya sudah full atau belum. Jika belum full, maka dia akan langsung bisa dimasukkan. Namun jika sudah full, maka kita akan bandingkan dengan skornya dengan skor dari elemen terakhir dari self.board ini. Nah, kita langsung saja buat pengkondisiannya. Good jika
self.n masih kurang dari len self.board. Nah, ini untuk mengecek apakah self.n ini masih kurang daripada len self.board. Nah, karena self.n ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen yang berada pada self.board ini. Dan jika masih kurang daripada len dari panjang atau panjang dari self.board ini, maka otomatis GUID ini bernilai true. Atau entry ini bisa langsung dimasukkan ke dalam self.board. Namun jika dia sudah full capacity dari self.board ini, kita perlu kondisi kedua, yaitu menggunakan OR. Nah, sini kita cek apakah self.board ke -1 dot get score. Nah, kita ambil skor dari elemen terakhir dalam self.board ini. Nah, kita bandingkan dengan skor dari entry terbaru. Apakah dia masih kurang dari skor? Nah, jika skor dari entry terakhir dalam board ini nilainya lebih kecil daripada skor dari entry terbaru, maka dia akan bernilai true. Nah, kita cek apakah jika good, atau di sini kita mau cek apakah good ini bernilai true atau false. Jika true, maka kita cek apakah dia merupakan lolos karena kondisi yang pertama ini. Nah, jika iya, maka kita cek apakah self.n ini masih kurang daripada len self.board. Artinya masih ada space kosong yang berada pada self.board ini. Nah, maka kita akan tambahkan dengan satu self.n ini. Self.n kita tambah dengan 1. Karena kita tambah dengan 1 karena sudah ada sebuah entry baru yang lolos kondisi good ini. Karena dia sudah lolos, maka dia sudah pasti akan dimasukkan ke dalam self.board ini. Nah, karena sudah ada elemen baru yang akan dimasukkan ke dalam self.board ini, maka self.n ini kita tambah dengan 1 untuk menunjukkan bahwa panjang atau banyaknya elemen dalam self.board ini. Kemudian di sini kita ambil indeks di mana elemen baru ini akan dimasukkan. Itu kita buat J dengan self kurang sama dengan 1. Nah, kurang sama dengan 1 karena di sini pertama kita tambah dengan 1. Nah, jika kita kurang dengan 1, karena dia akan mengambil indeks sebelumnya. Nah, misalnya belum ada isinya, berarti kan kita akan masukkan kepada indeks ke 0. Karena di sini sudah n-nya sudah ditambah dengan 1, maka kita kurang dengan 1 lagi agar dia mengambil indeks ke 0. Seperti itu. Atau indeks sebelumnya. Atau indeks saat ini. Karena ini akan self.n ini akan menjadi self.n ke elemen selanjutnya. Jadi saat sudah ada elemen sudah dimasukkan, maka self.n ini baru ditambahkan dengan 1. Namun kita akan masukkan ke indeks saat ini.
yaitu self.n kurang sama dengan kurang 1. Nah, kita cek apakah j-nya ini lebih daripada 0. Nah, karena jika kurang sama dengan 0, artinya belum ada elemen sama sekali di self.board ini. Nah, karena belum ada elemen, kita langsung saya masukkan self underscore board ke j sama dengan entry. Sini kita paskan dulu seperti ini. Nah, jika j-nya ini tidak lebih besar daripada 0, artinya j-nya ini masih bernilai 0, atau self.board ini nilainya masih kosong. Karena masih kosong, maka kita akan langsung masukkan entry baru ini kepada indeks ke 0. Nah, jika j-nya lebih besar daripada 1, maka artinya sudah ada elemen sebelumnya, atau setidaknya sudah ada satu elemen di self.board ini. Maka kita akan bandingkan nilai dari elemen tersebut dengan skor dari entry baru yang akan kita masukkan. Nah, dibandingkan agar kita memasukkan entry baru ini pada posisi yang sesuai dengan skornya. Nah, kita pakai n. Kita cek apakah cell.underscore board ke j-1 atau elemen yang sudah berada pada board ini atau elemen sebelumnya .get score. Nah, apakah dia kurang dari dengan skor? Nah, jika skor dari elemen sebelumnya lebih kecil daripada skor dari elemen terbaru ini, maka kita pindahkan elemen sebelumnya ke indeks saat ini, yaitu cell.underscore board ke j, kita isi dengan elemen sebelumnya, itu self.underscore board ke j kurang 1. Jadi jika elemen sebelumnya skornya masih lebih kecil daripada skor pada saat skor dari entry terbaru ini, maka kita akan pindahkan elemen sebelumnya ke indeks saat ini, yaitu indeks ke j. Kemudian j-nya kita kurang sama dengan 1. Nah, j kurang sama dengan 1 ini untuk mengecek elemen sebelumnya lagi. Jadi dia akan mengecek dari elemen terkecil sampai dengan elemen yang paling besar, yaitu sampai dengan indeks ke 0. Nah, saat indeks ke 0, saat j-nya ini bernilai 0, maka dia akan sudah false di sini. Maka dia akan dimasukkan entry baru tersebut kepada indeks ke 0 jika dia merupakan skornya merupakan yang paling besar dari semua entry dalam self.board ini. Kita hapus pasnya. Nah, ini sudah selesai membuat dua kelas dari, yaitu game entry yang merupakan yang terdiri dari dua atribut, yaitu name dan score, yang outputnya nanti seperti ini. Nah, kemudian ada scoreboard, yaitu menampilkan semua entry teratas yang mempunyai skor tertinggi dengan kapasitas yang terbatas. Jadi yang akan ditampilkan adalah entry yang dengan skor paling tinggi. Sini berarti kapasitasnya 5, berarti game entry yang mempunyai skor 5 teratas. Nah, sini kita akan buat menunya. Pertama-tama kita buat dulu
sebuah objek yang merupakan instan dari scoreboard ini yang bernama scoreboard, merupakan instan dari kelas scoreboard. Nah, sini kita tidak ubah kapasitas atau capacity dari nilai defaultnya, kita biarkan saja kapasitasnya adalah 5. Nah, kemudian kita buat menunya, while true. Nah, kita buat 3 pilihan, kita print. Pilihan pertama adalah tambah entry Nah, yang kedua adalah tampilkan scoreboard. Nah, menu pertama ini akan menambahkan entry baru ke dalam scoreboard ini. Nah, kemudian untuk menu kedua akan menampilkan semua entry yang sudah berada pada scoreboard ini. Tampilannya akan seperti ini, karena di sini representasi stringnya seperti ini. Dia akan join, kemudian memanggil method str dari game entry ini. Nah, outputnya akan seperti ini. Jadi setiap entry itu akan ditampilkan seperti ini. Itu ada name dan score. Nah, menu yang ketiga adalah keluar. Sini ketika kita memilih menu ketiga, maka programnya akan keluar. Nah, sini kita buat variabel pilihan. Nah, sini kita mintakan input masukkan pilihan Anda. Itu 1 atau 2 atau 3. Jadi disuruh memilih antara menu 1, 2, atau 3. Nah, kita cek if apakah pilihan sama dengan 1. Dan jika pilihannya nomor 1, maka tidak akan menambahkan entry baru kepada scoreboard yang berada pada objek scoreboard ini. Maka di sini kita memerlukan 2 input dari game entry, yaitu name dan score-nya. Maka di sini kita buat 2 input, yaitu name sama dengan input. Nah, di sini teksnya adalah masukkan nama Anda. Kemudian input untuk skornya int input. Di sini teksnya adalah masukkan skor Anda. Nah, di sini kita buat 2 input, yaitu name dan score. Nah, name dan score ini akan kita masukkan sebagai parameter ke dalam kelas atau objek dari game entry ini. Maka di sini kita membuat sebuah objek baru yang merupakan instan dari kelas game entry. Itu misalnya new entry. Yang merupakan instan dari game entry. Sini game entry memerlukan 2 parameter, yaitu name dan score. Maka kita masukkan name dan score yang sudah kita input tadi ke
dalam game entry ini. Name, score. Seperti ini. Di sini kita sudah membuat sebuah objek baru atau entry baru yang bukan instan dari game entry, yang nilai name dan skornya ini kita inputkan seperti itu. Nah, kemudian kita panggil scoreboard ini, scoreboard. Nah, kita panggil metode add-nya. Nah, seperti ini. Karena kelas scoreboard ini mempunyai metode add. Sini memerlukan satu parameter yaitu entry. Nah, entry-nya adalah new entry yang sudah kita buat baru tadi. Maka di sini kita masukkan ke dalam metode add ini new entry seperti ini. Nah, ini akan memasukkan new entry ini ke dalam self board ke C. Jadi new entry ini akan dimasukkan ke self.board di posisi atau di indeks yang sesuai dengan skor yang dia miliki. Nah, ini untuk pilihan 1. Nah, jika elif pilihan sama dengan 2, nah untuk pilihan 2 adalah tampilkan scoreboard. Nah, untuk tampilkan di sini kita tinggal print scoreboardnya ini, karena scoreboardnya ini sudah mempunyai metode str, yaitu representasi string dari kelas scoreboard ini. Maka di sini kita print all entry in scoreboard. Dan di sini kita print scoreboardnya. Jadi sini akan menampilkan seluruh entry yang berada pada scoreboard ini. Nanti dia akan ditampilkan seperti ini, yaitu dalam kurung name, score, yang akan dipisahkan dengan sini dipisahkan dengan backslash n, yang artinya baris baru. Jadi dia akan seperti ini tampilkannya. Jadi akan dia baris baru seperti ini untuk setiap entry yang berada pada scoreboard tersebut. Nah, untuk pilihan 3, elif pilihan sama dengan 3. Sini pilihan 3 adalah keluar. Maka untuk keluar adalah kita menggunakan break seperti ini. Jadi saat kita pilih pilihan 3, maka perulangan ini atau menu ini akan diberhentikan karena dia sudah false. Untuk else-nya kita print, karena selain 1, 2, dan 3 tidak ada menu lagi, maka kita print misalnya pilihan tidak tersedia. Sini kita sudah selesai membuat programnya yang sudah sesuai dengan materi ini, yaitu dua kelas, yaitu kelas game entry, kemudian ada kelas scoreboard yang akan menampilkan scoreboard dari setiap elemen dalam
setiap elemen atau entry yang berada pada self.board ini. Nah, kita langsung saja jalankan. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu tambah entry, tampilkan scoreboard, dan keluar. Kita coba pilih nomor pertama, 1. Nah, di sini namanya misalnya Nyoman. Kita masukkan skor misalnya 90. Nah, sudah berhasil. Nah, kita coba matikan dulu. Kita coba print. Kita kasih keterangan entry dengan nama name dan skor berhasil ditambahkan. Kita coba jalankan lagi. Kita clear dulu. Pilih nomor 1. Suka nama misalnya Nyoman. Dan skornya adalah 90. Nah, sini punya adalah entry dengan nama Nyoman dan skor 90 berhasil ditambahkan. Nah, saya coba perbaiki agar lebih jelas tampilannya. Sini kita print /n. Kita coba jalankan lagi. Nah, sudah ada spasi di atasnya. Coba lagi, Nyoman 90. Nah, ini entry dengan nama Nyoman dan skor 90 berhasil ditambahkan. Kita coba pilih nomor 2. Nah, ini all entry in scoreboard. Jadi elemen tadi atau entry tadi dengan nama Nyoman dan skor 90 berhasil ditampilkan, itu adalah tanda kurung namanya, koma, skornya. Sini kita coba print /m. Itu perbaiki dulu tampilannya lebih mudah dibaca. Nah, coba lagi. Nyoman, skornya adalah 90. Ini entry dengan nama Nyoman dan skor 90 berhasil ditambahkan. Kita coba tambahkan lagi satu entry lagi, hanya Aditya, skornya adalah misalnya 80. Nah, entry dengan nama Aditya dan skor 80 berhasil ditambahkan. Nah, kita coba tampilkan dari nomor 2. Nah, all entry in scoreboard. Jadi dia akan ditampilkan secara terurut. Nah, di sini kita menggunakan metode add. Nah, untuk entry Nyoman, dia akan pertama-tama dia akan cek skornya dari entry Nyoman ini, yaitu 90. Nah, kemudian kita cek apakah self.n ini kurang dari len self.board, karena self.n ini masih dengan 0, masih nilainya 0.
tentu kurang daripada len dari self.board, maka dia akan bernilai true. Nah, jika kita check if good, maka dia akan bernilai true. Nah, kemudian karena di sini kita cek lagi apakah dia merupakan lulus dari kondisi yang ini atau yang ini, kondisi kedua. Nah, jika untuk memastikannya kita cek lagi apakah self.n-nya ini masih kurang dengan len self.board. Nah, jika masih kurang, maka kita akan tambahkan dengan 1 self.n-nya. Nah, untuk menunjukkan bahwa sudah ada entry baru yang lolos ke self.board. Nah, maka self.n ini ditambah dengan 1 untuk menunjukkan sudah ada satu elemen yang ditambahkan ke self.board. Nah, kemudian J di sini untuk mengambil indeks di mana indeks saat ini untuk di mana entry baru ini akan ditambahkan. Nah, J-nya ini diambil daripada self.n dikurang sama dengan 1, dikurang 1. Karena self.n-nya ini sudah ditambah dengan 1, berarti self.n-nya ini bernilai 1. Kemudian kita kurang dengan 1. Hasilnya adalah 0. Maka sebuah entry baru akan ditambahkan di indeks ke 0 atau indeks saat ini. Nah, kita cek apakah J-nya ini lebih besar daripada 0. Nah, jika lebih besar artinya sudah ada elemen sebelumnya yang ditambahkan ke scoreboard. Nah, jika masih kurang daripada 0 atau sama dengan 0, artinya entry baru tersebut merupakan entry pertama kali atau entry pertama yang ditambahkan ke self.board. Nah, karena Newman ini adalah entry yang pertama, maka J-nya ini masih bernilai 0, maka ini adalah false. Maka semua kode yang berada pada perulangan while ini tidak akan dijalankan. Maka dia akan masuk langsung ke self.board ke J, yaitu indeks ke 0. Maka entry baru atau Newman ini akan dimasukkan ke indeks ke 0. Kemudian untuk entry Aditya ini yang memiliki skor 80, maka dia akan pertama-tama dia akan ambil skornya dulu, kemudian cek apakah self.n ini masih kurang daripada self.board karena dia merupakan elemen kedua dan panjang dari self.board ini adalah 5, maka dia akan masih bernilai true. Maka dia akan langsung ke kemudian kita cek apakah good. Karena good ini bernilai true, sini kita cek lagi apakah self.n-nya ini kurang daripada len self.board. Karena dia bernilai true, maka kita tambah self.n-nya dengan 1. Artinya sudah ada 2 elemen. Sekarang self.n-nya ini bernilai 2. Kemudian kita ambil indeks saat ini yang untuk menambahkan entry baru, yaitu self.n dikurang sama dengan 1, yaitu indeks ke 1. Jadi J-nya ini bernilai 1. Nah, kita cek while J lebih besar pada 0. Nah, karena J-nya ini bernilai 1, maka ini bernilai true. Nah, kita cek lagi kondisi yang kedua. Nah, self.board J kurang 1. J kurang 1 berarti kan J-nya bernilai 1 dikurang dengan 1 berarti 0 atau elemen sebelumnya, itu elemen ke 0. Elemen ke 0 skornya adalah 90.
kurang dari pada skor pada entry baru, karena entry baru mempunyai skor 80, sedangkan entry yang lama atau entry sebelumnya memiliki skor 90, maka ini adalah false. Nah, jika salah satu false, maka semuanya adalah false, karena di sini kita menggunakan pengkondisian n, maka kode ini tidak akan dijalankan. Maka entry baru ini akan dimasukkan kepada indeks ke 1. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi satu entry. Di sini namanya Asep. Kemudian skornya adalah misalnya 85. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, Asep ini akan dimasukkan ke indeks pertama. Nah, cara kerjanya itu pertama diambil skornya dulu. Skornya adalah 85. Dia cek lagi apakah self.n ini masih kurang dari self.board. Karena self.n ini masih adalah nilainya adalah 2, maka masih true. Nah, true, maka dia langsung di sini, jika if good-nya ini bernilai true, maka di sini kita cek apakah masih belum full. Maka jika belum full, maka self.n ini kita tambah dengan 1. Nah, sekarang self.n nya adalah 3, karena sudah elemen baru ini atau entry baru ini sudah lolos pengecekan, maka sudah pasti otomatis ada 3 elemen selanjutnya atau elemen yang akan dimasukkan ke self.board ini. Nah, kita ambil indeks saat ini, yaitu self.n yang kurang 1, artinya adalah indeks kedua. Nah, kita cek apakah J-nya lebih besar pada 0, karena 2 lebih besar pada 0, maka masih bernilai true. Nah, cek lagi kondisi yang kedua, self.board J kurang 1. J kurang 1 itu 1, artinya entry pada indeks ke-1 skornya adalah 80. Apakah dia kurang daripada skor? Nah, karena dia kurang daripada skor, maka kode dalam block while ini akan dijalankan. Nah, yang dimana elemen sebelumnya itu akan dimasukkan ke indeks saat ini atau indeks ke J. Nah, self.board ke J akan kita kasih nilai dengan elemen sebelumnya. Kemudian J-nya ini akan dikurang sama dengan 1. Nah, J kurang 1 ini agar untuk mengecek elemen sebelumnya lagi, atau elemen yang lebih besar lagi, elemen yang mempunyai skor lebih besar lagi. Maka sekarang J-nya adalah 0. Karena dikurang 1, maka J-nya sekarang adalah 0. Nah, tiga sini J-nya adalah 1. J-nya adalah sekarang J-nya adalah 1. Karena di sini J yang sebelumnya adalah 2. Karena di sini self.n-nya adalah 3. Kemudian yang pertama adalah J-nya adalah 2. Karena kita kurang 1, berarti J sekarang adalah 1. Nah, kita cek apakah J-nya lebih besar daripada 0, dia masih true. Nah, kita cek lagi self.board ke J kurang 1. Nah, J-nya bernilai 1, 1 kurang 1 berarti kan 0. Maka dia akan mengakses elemen atau entry ke indeks ke 0, yaitu nyaman dengan nilai 90. Apakah dia cek apakah skornya ini
kurang daripada skor entry yang terbaru. Karena 90 ini masih lebih besar daripada 85, maka ini bernilai false. Maka J-nya ini, entry baru ini akan dimasukkan ke subboard ke J. Karena J-nya bernilai 1, maka dia akan dimasukkan ke indeks pertama. Nah, kita masukkan lagi. Misalnya kita kasih full, yaitu 5 entry. Misalnya city nilainya adalah 70, kita tampilkan. Maka city ini akan dimasukkan ke elemen terakhir. Kita masukkan lagi entry 1, misalnya Dudung, Joko, skornya adalah 75. Tampilkan. Nah, di sini sudah ada 5 entry yang dimasukkan, yaitu Nyoman, Asep, Aditya, Joko, dan Siti. Nah, diurutkan berdasarkan skornya. Nah, jika kita masukkan lagi satu entry, misalnya namanya Saib, di sini seharusnya kita masukkan angka. Kita coba ulang lagi. Kita ulang masukkan semua entry ini. Nyoman 90, Asep, 85, kemudian Aditya 80, kemudian Joko 75, kemudian Siti 70. Nah, kita pilih nomor 2. Di sini outputnya adalah 5 entry tadi. Sekarang kita coba masukkan satu entry lagi. Karena di sini sudah entry-nya sudah full, maka akan ada satu entry yang akan digeser. Nah, di sini kita masukkan pilihan 1, misalnya namanya Budi, skornya adalah 78. Kita tampilkan. Nah, maka Siti ini dengan skor 70 akan hilang daripada scoreboard. Nah, sedangkan Joko yang tadinya pada urutan keempat akan menjadi urutan kelima. Nah, Budi akan dimasukkan ke urutan keempat yang sesuai dengan skornya. Nah, Budi ini pertama-tama diambil dulu skornya, itu 78. Nah, kita cek apa good self.n kurang daripada len self.board. Karena self.n-nya sudah bernilai 5, yang merupakan false, kurang daripada 5, maka kondisi ini bernilai false. Maka dia akan cek kondisi selanjutnya, itu apakah skor dari elemen terakhir adalah Siti dengan nilai 70. Apakah skornya ini kurang daripada skor pada saat ini atau entry yang baru ini, yaitu 78, maka dia akan bernilai true. Karena 70 kurang daripada 78. Nah, dia cek apa jika if good. Nah, good ini bernilai true. Nah, dia cek di sini apakah sub.n-nya masih kurang daripada len sub.board. Nah, jika false, maka sub.n ini maka tidak akan ditambahkan lagi. Maka dia akan bernilai
5. Nah, kita ambil indeks saat ini, yaitu sub.n kurang 1. Itu indeks keempat. Itu indeks terakhir dari scoreboard ini. Nah, kemudian kita cek apakah J-nya lebih besar pada 0. Tentu true. Kemudian kita cek apakah sub.board ke J kurang 1 dot get score J kurang 1, berarti kan indeks ketiga. Indeks ketiga adalah Joko dengan nilai 75. Apakah 75 ini kurang daripada skor si entry baru 78? Itu bernilai true. Nah, karena bernilai true, maka elemen entry yang lama akan dimasukkan kepada indeks saat ini, yaitu set.board ke J sama dengan set.board J kurang 1. Jadi elemen sebelum indeks ketiga tadi akan dimasukkan kepada indeks keempat. Kemudian kita kurang J-nya dengan 1. Itu sekarang J-nya saat ini adalah bernilai 3. Nah, sekarang kita cek lagi apakah J-nya masih lebih besar pada 0. Tentu true. Nah, kita cek lagi elemen sebelumnya. J kurang 1 dot get score. Berarti kan dia ambil elemen dari indeks kedua, yaitu Aditya. Dengan nilai skor adalah 80. Apakah 80 ini kurang daripada 78? Maka dia akan bernilai false. Maka kode ini tidak akan dijalankan lagi. Maka entry baru ini akan langsung dimasukkan kepada indeks ke-3. Itu Budi dengan berada pada indeks ketiga. Sekarang kita masukkan lagi satu entry yang namanya adalah Tono. Nah, nilainya adalah misalnya 70. Nah, kita pilih nomor 2. Nah, dia berhasil dimasukkan, namun dia akan tidak akan ditampilkan pada scoreboard karena sini dia cek dulu skornya adalah entry.getScore. Nah, skornya adalah 70. Nah, dia cek lagi apakah self.n kurang daripada len self.board. Karena sudah full, maka ini bernilai false. Kemudian dia cek lagi apakah skor dari elemen terakhir atau entry terakhir, yaitu self.board ke -1. Kita get skornya masih kurang daripada skor. Ini adalah elemen terakhir, nilai skornya adalah 75, sedangkan skor dari entry baru kita adalah nilai 70. Maka akan bernilai false. Maka good ini akan bernilai false. Dicek di sini if good, maka ini bernilai false. Maka entry baru itu tidak akan ditambahkan ke indeks manapun. Seperti itu. Jadi meskipun dia sudah ditambahkan, namun dia akan tidak bisa masuk ke dalam sub.board tadi karena dia tidak memenuhi dua kondisi ini, yaitu apakah sudah penuh atau skornya lebih besar pada skor dari elemen terakhir, yaitu Joko dengan nilai skor 75. Seperti itu. Kemudian kita pilih nomor 3 untuk keluar. Nah, keluar. Itulah tadi penjelasan tentang membuat sebuah game di mana terdiri dari dua kelas, itu kelas game entry yang terdiri dari dua atributnya name, itu name dan score, dan ada scoreboard, itu menampilkan entry dengan skor tertinggi, yaitu sejumlah dengan kapasitinya. Sini kapasitinya 5, artinya dia akan menampilkan 5 entry dengan skor tertinggi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan jika ada salah-salah kata dalam penjelasan.
ataupun pengucapan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.